Seperti video sebelumnya tentang iblis-iblis yang tidak boleh dipanggil, kali ini Bos akan membahas tentang orang-orang yang kerasukan iblis paling terkenal di dunia. Beberapa dari mereka kerasukan akibat ritual pemanggilan iblis yang dilakukan sebelumnya. Siapa aja mereka? Ranking 5, Clara Germana Selle. Pada tahun 1906, Clara adalah seorang siswi di sekolah Saint Michael's Mission di Afrika Selatan. Ia juga adalah seorang suku asli Afrika. Pada usianya yang ke-16 tahun, ia telah membuat perjanjian dengan setan. Ia kemudian berusaha keluar dari jeratan tersebut dan dilaporkan telah menghubungi seorang pastor untuk didoakan, namun sudah terlambat. Clara dilaporkan mampu berbicara dengan bahasa yang ia tidak pernah pelajari sebelumnya. Saksi mata mengatakan bahwa ia melihat Clara mampu berbicara dan mengerti bahasa Polandia, Jerman, Prancis, atau bahasa apapun yang orang katakan kepadanya. Ia juga dikatakan mampu mengungkapkan rahasia-rahasia pribadi tetangganya kepada orang lain. Dan yang paling jelas adalah ia mendapatkan kekuatan luar biasa ditambah dengan temperamen yang buruk. Ia mampu melempar orang lain keluar ruangan seperti melempar boneka dan suara teriakannya menyerupai binatang buas. Akhirnya seorang pastor bernama Erasmus turun tangan untuk mengusir setan yang merasuki Clara. Proses pengusiran tersebut memakan waktu hingga 2 hari. Ranking 4, Rolando. Kalau kamu menonton video Bos sebelumnya, Bos sempat menyebut nama ini beberapa kali. Cerita ini adalah cerita yang menginspirasi film horor tahun 60-an yang sangat terkenal berjudul The Exorcist. Cerita ini dimulai pada tahun 1940-an. Roland, seorang anak remaja berumur 13 tahun, trauma akan kehilangan tantenya yang bernama Harriet. Tantenya adalah seorang paranormal yang mengajari Roland banyak hal tentang okultisme, termasuk cara menggunakan papan Ouija. Tahu kan apa itu papan Ouija? Berharap dapat menghubungi tantenya di alam sana, Roland mulai menggunakan papan tersebut. Di awal tahun 1949, Roland mulai mengalami hal-hal yang aneh. Terdengar suara cakaran dari sekitar rumahnya, air menetes dari dinding rumahnya, kemudian ia melihat kasurnya terlipat sendiri menjadi 2. Bekas cakaran mulai muncul pada tubuh Roland yang membentuk huruf X. Hal ini membuat pendeta percaya bahwa ia dirasuki oleh 10 iblis. Setelah berbulan-bulan dilakukan pengusiran, Roland masih mampu bertahan dari siksaan tersebut. Hingga pada akhirnya dikabarkan bahwa Roland melihat malaikat Mikael berperang dan mengalahkan pasukan iblis tersebut. Ranking 3, Keluarga Ammons. Cerita ini sedikit agak aneh, namun mengarahkan kita kepada kasus teraneh yang pernah ditangani oleh Departemen Pelayanan Anak di Amerika. Pada tahun 2014, seorang ibu dari 3 orang anak, Latoya Ammons, melapor ke kepolisian setempat bahwa anaknya kerasukan setan. Lalu, ketika seorang suster mengunjungi anak tersebut, ia menyaksikan anak Latoya tersebut merangkak terbalik di dinding. Tidak sampai di situ, Latoya menceritakan bahwa keanehan tersebut mulai terjadi ketika sekerumunan lalat hijau yang selalu mengikuti kemanapun si anak pergi. Meskipun sudah bersih-bersih, namun lalat-lalat tersebut terus saja ada. Mereka juga menyaksikan anak tersebut melayang di atas ranjang dalam keadaan tidak sadar. Sewaktu dipanggilkan pendeta, anak tersebut semakin agresif dan kasar serta bernada seram tidak seperti manusia. Sang pendeta pun menyatakan bahwa ia dirasuki iblis yang bernama Beelzebub, iblis berwujud lalat. Oke folks, sisa 2 lagi kisah kesurupan yang lebih heboh dari ketiga kasus di atas. Pastikan kamu subscribe ya, agar nggak ketinggalan lanjutan dari video ini. Jangan lupa like dan tulis komentarmu di bawah. Makasih.